إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju sawab Allah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyat Allah ala nuri min Allah takhafu iqab Allah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah, karena engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita mendengarkan wasiat emas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terdapat dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya ghulam inni uallimuka kalimat." Suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu." Kemudian beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kalian meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian memohon, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Ketahuilah, sekiranya semua manusia berkumpul, bersatu padu
untuk memberikanmu manfaat, sekali-kali mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Sekiranya seluruh manusia bersatu padu, berkumpul untuk memberikanmu mudarat atau mencelakaimu, sekali-kali mereka tak bisa mencelakaimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan bagimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, lembaran-lembaran takdir telah kering. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu taala mengatakan hadis ini. Beliau mengatakan hadal hadisu yatadammanu wasaya azimah. Hadis ini merupakan hadis yang mencakup wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Mencakup wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Wa qawaidu kulliyah min ahammi umuruddin, dan mencakup kaidah-kaidah yang menyeluruh yang merupakan bagian yang sangat penting dari perkara agama ini. Hatta qala ba'dul ulama, sampai sebagian para ulama mengatakan, tadabbartu hadal hadis fa udhishuni wa kittu atish. Aku mencermati hadis ini dan aku sangat takjub, hampir-hampir saja hatiku terbang saking takjubnya dan sangat berharganya hadis ini. Fa wa asafa minal jahli bi hadal hadis wa qillatut tafahumi li ma'nahu. Maka sungguh sangat disayangkan sebagian kaum muslimin belum paham makna dari hadis ini. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita pahami makna dari hadis yang telah kita sebutkan. Yang pertama adalah di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Islam sangat perhatian terhadap pendidikan kepada anak-anak, kepada orang-orang atau anak-anak yang masih kecil. Abdullah ibnu Abbas masih kecil, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan pelajaran yang paling utama, dan pelajaran yang paling utama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah tentang tauhid, agar dia bisa tumbuh menjadi pemuda yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan wasiat kepada seluruh orang tua, muslim dan muslimah. Hendaknya dia perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya, terutama dalam masalah tauhid. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menceritakan seorang hamba yang saleh dalam Al-Qur'an? Allah mengatakan, wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berwasiat kepada anaknya. Luqman mengatakan, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau melakukan kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam sangat perhatian terhadap pendidikan anak-anak. Yang paling utama harus kita tanamkan kepada mereka adalah masalah tauhid. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang dimaksud dengan menjaga Allah bukan berarti kita menjaga zatnya Allah, karena Allah tidak butuh dengan penjagaan. Tetapi yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah dengan menjaga syariatnya, menjaga larangannya, menjaga agamanya. Di antara menjaga perintahnya, yang dimaksud dengan menjaga perintahnya adalah dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang semestinya harus kita tunaikan pertama kali adalah dengan menyerahkan seluruh ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah menjaga syariat Allah.
Dan menjaga syariat Allah juga berarti menjaga salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian salat yang 5 waktu dan salat wusta, yaitu salat asar, dan berdirilah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk. Inilah menjaga syariat Allah. Demikian pula menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari menjaga larangan Allah adalah dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang harus kita takuti adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan tadi, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Demikian pula kita menjaga agama Allah, dan di antara maksud menjaga agama Allah adalah dengan cara kita belajar agama yang benar, bersumberkan dari Al-Qur'an dan sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para sahabat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita betul-betul menjaga syariat Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, menjaga agama Allah, yakini Allah pasti akan menjaga kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Allah akan jaga jasmani dan rohani kita dari berbagai macam bahaya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila kalian meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kalian memohon, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama terhadap sesuatu yang makhluk tidak bisa mengabulkannya. Seperti meminta kesembuhan yang dapat menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam doanya, "Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa fashfi anta syafi la shifaa illa shifauka." Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya manusia. Engkau menghilangkan segala kesusahan, penderitaan. Sembuhkanlah aku. Sesungguhnya Engkaulah yang menyembuhkan. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau." Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, "Fa'ida maritu fahuwa yashfin." Ketika aku sakit, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kita yakini dalam menghilangkan segala mara bahaya tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentaskan musibah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita meminta kepada orang yang telah meninggal dunia. Jangan pernah kita meminta kepada orang-orang yang telah dikubur, baik itu para wali atau para nabi atau orang-orang yang dianggap saleh. Bukankah kita mengatakan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Maka sungguh sangat keliru bila ada kaum muslimin yang meminta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah orang yang paling sesat daripada orang yang meminta-minta kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Orang yang telah meninggal dunia tak mungkin bisa mendengar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bisa mengabulkan permintaan kita. Orang yang telah mati tak bisa mengabulkan permintaan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Wahai Muhammad, kamu tidak bisa mendengarkan ucapan orang yang telah dikubur. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur wa la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa mendengarkan orang yang sudah meninggal dunia. Meskipun mereka bisa mendengar, mereka tak sanggup untuk mengabulkan permintaan kita. Yang dapat mengabulkan permintaan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum
wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun di hadis yang tadi Rasulullah menyebutkan, barang siapa seandainya semua manusia berkumpul bersatu padu untuk mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat, sekali-kali mereka tidak bisa kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Di dalam hadis ini ada kaitan yang sangat erat antara ibadah dengan keimanan kita terhadap takdir. Kenapa kita harus beribadah? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menentukan hal itu terjadi. Musibah apapun yang terjadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan saja. Manusia hanya bisa berusaha. Maka gantungkanlah hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yakinilah semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman dengan takdir mencakup dua hal, yaitu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala man yanfa'uka wasta'in billah." Bersegeralah, bersemangatlah untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, tetapi jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukan berarti meninggalkan usaha. Tawakal tetap kita berusaha, tapi hati harus bergantung kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada generasi kita tauhid yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengakhiri kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.